Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Sah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya sah. Di video kali ini saya akan memberikan video materi pembelajaran, yaitu materi fisika kelas 12 MIPA semester Gasal mengenai gaya Lorentz. Tetapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Oke, supaya kalian lebih paham dalam mempelajari materi gaya Lorentz, simak terus videonya sampai habis. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas mengenai medan listrik dan medan magnet. Ketika muatan positif disimpan dalam medan listrik, maka di situ terdapat gaya yang arahnya searah dengan medan listrik. Jadi di sini untuk gayanya atau F-nya itu searah dengan medan listrik atau E. Kemudian ketika muatan bernilai negatif atau muatan negatif, itu dia ketika disimpan dalam medan listrik, maka gaya yang terbentuk itu arahnya berlawanan dengan medan listriknya. Kemudian jika sebuah muatan disimpan dalam medan magnet, maka dia belum tentu mengalami sebuah gaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sebuah gaya tersebut bisa muncul di dalam medan magnet? Nah, jadi gaya ini dia akan muncul ketika dia memiliki kecepatan. Kemudian untuk kecepatan tersebut, arahnya tidak sejajar dengan arah medan magnetnya. Jadi di sini arah gaya magnet yang dialami muatan akan selalu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk antara vektor kecepatan dan vektor medan magnetnya. Next. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa jika sebuah kawat dialiri arus listrik, maka di situ akan timbul yang namanya medan magnet. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika suatu kawat yang dialiri arus listrik kemudian dia memasuki suatu medan magnet? Apa yang terjadi? Jadi ketika suatu kawat yang dialiri arus listrik kemudian dia diarahkan atau memasuki suatu medan magnet, maka di situ akan timbul yang namanya gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menentukan arah gaya Lorentz tersebut? Untuk menentukan gaya Lorentz ini arahnya, jadi kita masih menggunakan atau masih berpedoman untuk menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Untuk gambarnya seperti ini bisa kalian lihat. Jadi kita menggunakan tangan kanan, kemudian untuk ibu jari itu adalah menunjukkan arah arus listriknya. Kemudian untuk jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnetnya. Dan yang terakhir adalah jari tengah, di sini menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi dari ketiga besaran ini, arus, kemudian medan magnet, dan juga gaya Lorentz, ini dia saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Lanjut. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz? Yang pertama adalah kuat arus listrik yang dialirkan dalam kawat penghantar. Jadi di sini kuat arus listrik ini atau I-nya itu sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai gaya Lorentz-nya. Kemudian yang kedua adalah kuat medan magnet di mana kuat arus listrik berada. Faktor yang kedua ini juga mempengaruhi nilai dari gaya Lorentz-nya. Kemudian yang terakhir adalah panjang kawat di dalam medan magnetnya berapa. Jadi nanti L-nya berapa. Oke, lanjut. Secara matematis untuk gaya Lorentz dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana FL sama dengan B dikali I dikalikan L dikalikan sin theta, di mana B adalah medan magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat, atau kalian bisa menuliskan satuannya dalam satuan Tesla. Kemudian untuk I-nya yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, kemudian untuk L-nya adalah panjang kawat berarus dalam satuan meter. Dan yang terakhir adalah sin theta. Theta ini adalah sudut antara arah arus dan medan magnet dalam satuan derajat. Kemudian juga ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jika theta bernilai 90 derajat, maka nilai gaya Lorentz adalah maksimum. Kemudian yang kedua, jika theta bernilai 180 derajat, maka nilai gaya Lorentz minimum. Karena jika theta bernilai 90 derajat, maka nilai sin theta itu adalah 1. Kemudian jika theta bernilai 180 derajat, maka nilainya sin theta itu adalah 0. Sehingga di sini dapat dituliskan bahwa ketika theta bernilai 90 derajat, maka gaya Lorentz-nya maksimum. Dan sebaliknya untuk sudut 180 derajat. Next.
Kemudian jika kita ingin mencari nilai gaya Lorentz pada sebuah muatan, maka dapat dituliskan sebagai berikut, di mana FL sama dengan B dikali Q dikali V sin theta, di mana B adalah medan magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla, kemudian Q itu adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, kemudian V adalah kecepatan muatan dengan satuan meter per sekon, dan tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara arah kecepatan dan arah medan magnet, satuannya derajat. Kemudian untuk tetanya ketika 90 derajat dan 180 derajat maka ketentuannya sama, yaitu maksimum dan minimum. Next. Kemudian tentang aplikasi gaya Lorentz. Yang pertama adalah pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Bagian sederhana dari motor listrik adalah sebagai berikut. Jadi minimal ada dua bagian. Yang pertama adalah stator, yaitu bagian yang tidak bergerak. Dalam kasus ini yang tidak bergerak adalah magnet. Dia ditempel di bagian tepi sini. Kemudian bagian yang kedua adalah rotor, yaitu terdiri dari kumutator. Kalau kalian melihat pada gambar, jadi untuk rotor itu yang berada di bagian tengah ini, terdiri dari kumutator atau yang bergerak ini, kemudian juga kumparan atau lilitannya. Nah, jika kalian melihat di penampang gambar ini, kita bahas dulu dari yang atas. Jadi mula-mula di sini terdapat sumber tegangan dengan kutub positif dan negatif. Untuk arus listrik dia mengalir dari kutub positif kemudian bergerak sampai di sikat rotor. Kemudian dia diteruskan, jadi arah I-nya itu adalah ke sana, ya. I-nya ke sana. Kemudian kita tahu bahwa arah medan magnet itu bergerak dari utara ke kutub selatan. Jadi untuk medan magnetnya dia bergerak dari sini, N atau North, kemudian bergerak ke kutub selatan. Nah, di sini saya gambarkan dengan anak panah berwarna biru. Di sini adalah B-nya atau medan magnetnya. Oke, dari sini berarti kalian bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya, yaitu ke atas. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan aturan tangan kanan. Posisikan ibu jari searah dengan arah I atau arusnya, kemudian untuk jari telunjuk itu posisikan seperti arah medan magnetnya yang tanda panah biru ini. Nanti akan didapat untuk arah gaya Lorentz-nya menuju ke bagian atas. Nah, di sini bisa kita kaitkan dengan materi pada kelas 11, yaitu tentang torsi. Di mana ketika sebuah benda putar, kemudian diberi gaya pada bagian tepinya, maka dia akan berputar. Sehingga untuk kumparan ini nanti, atau rotornya, dia akan berputar ke arah sana. Nah, dan seterusnya. Kemudian jika kita lihat arah I di sebelah kanan ini, maka arah I-nya adalah kebalikan dari yang sebelah kiri, yaitu I adalah menuju ke kita. Sehingga untuk gaya Lorentz-nya itu juga berkebalikan, yaitu arahnya ke bawah. Nah, gaya Lorentz inilah yang menyebabkan nanti rotor tersebut bisa bergerak atau berputar. Nah, jadi ketika motor listrik dia hanya memiliki satu buah kumparan seperti ini, satu buah lilitan, maka untuk pergerakannya, pergerakan putarnya dia akan semacam patah-patah. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk supaya putarannya itu lebih halus? Jadi di sini kita bisa menambahkan lilitan baru. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa untuk memperhalus putaran sebuah motor listrik, maka di situ harus ditambahkan jumlah lilitannya. Kemudian di sini juga kalian perlu mengetahui ada beberapa hal yang dapat membuat gaya Lorentz ini menjadi semakin gerakannya banyak dan kuat. Yang pertama adalah dengan cara menambah arus listrik. Jadi kuat arus listriknya ini ditambah. Kemudian yang kedua itu adalah menambah kuat medan magnetnya. Jadi dengan magnet yang kuat, di situ nanti juga akan menghasilkan gaya Lorentz yang besar. Kemudian yang ketiga adalah menambah jumlah lilitannya, dan yang terakhir adalah menambahkan besi lunak pada poros rotor ini. Next. Untuk aplikasi gaya Lorentz yang kedua adalah pada alat ukur listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak juga. Jadi masih sama, yaitu mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, alat listrik yang dimaksud adalah galvanometer.
Jadi bagian sederhana dari galvanometer berbeda dengan motor listrik karena pada galvanometer ini tidak memerlukan komutator. Jadi hampir sama penampangnya, dia juga terdapat medan magnet, ada magnetnya di dalam. Tetapi bedanya tidak memakai komutator karena di sini yang diperlukan dia geraknya tidak berputar tetapi hanya dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi tidak memutar secara penuh. Itulah bedanya. Tetapi pada prinsipnya untuk prinsip kerjanya itu juga hampir sama dengan motor listrik tadi. Next. Kemudian contoh soal untuk gaya Lorentz. Yang pertama, jika arah arus ke selatan, arah medan magnet ke timur, maka arah gaya Lorentz adalah A. Barat, B. Atas, C. Utara, D. Bawah, dan E. Tenggara. Maka untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Kita posisikan tangan kanan kita seperti yang diketahui pada soal, yaitu misalkan kita bisa memulainya dengan menggambarkan arah mata angin seperti ini, kemudian kita tentukan. Syarat yang pertama ini kita baca arah arus ke selatan, berarti arah arus tadi ditunjukkan oleh ibu jari, maka ibu jari harus menghadap ke selatan. Dalam gambar ini adalah ke bawah, kemudian arah medan magnet ke timur. Arah medan magnet itu berdasarkan aturan tangan kanan, maka dia ditunjukkan oleh jari telunjuk. Nah, jari telunjuk harus menghadap ke timur. Seperti ini, jadi gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz tadi ditunjukkan oleh jari tengah. Sehingga untuk gaya Lorentz itu arahnya adalah menuju ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan arah gaya Lorentz berdasarkan aturan tangan kanan. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah kawat dengan arus 2,4 ampere sepanjang 0,75 meter berada pada sumbu X dan medan magnet sebesar 1,6 Tesla searah sumbu Z positif. Jika arus searah sumbu X positif, maka besar dan arah gaya Lorentz-nya adalah A 1,22 Newton, kemudian B 1,44 Newton, C 2,44 Newton, D 2,88 Newton, E 3,66 Newton. Nah, di sini kita bisa menggambarkan dulu untuk sumbu X, Y, dan Z. Untuk sumbu X positif itu berarti arahnya ke arah kanan, kemudian X negatif arahnya ke arah kiri, kemudian untuk Y positif ke arah atas dan Y negatif ke arah bawah. Untuk sumbu Z, Z positif itu arahnya ke kita, kemudian untuk Z negatif arahnya masuk ke dalam sana, ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita juga bisa menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Kita posisikan tangan kanan kita seperti yang diketahui pada soal. Di sini dikatakan bahwa untuk arusnya dia searah sumbu X positif, jadi arah arusnya adalah yang ke kanan. Nah, di sini. Kemudian untuk medan magnetnya di sini tertulis bahwa medan magnet sebesar 1,6 Tesla searah sumbu Z positif, sehingga untuk medan magnetnya arahnya ke sumbu Z positif seperti ini. Nah, dari sini berarti kita bisa memposisikan tangan kanan kita seperti pada ilustrasi di sini. Sehingga untuk arah gaya Lorentz-nya itu berarti ke arah bawah berdasarkan tangan kanan ini. Atau kalau kita lihat pada sumbu X, Y, Z positif ini, maka untuk gaya Lorentz arahnya ke bawah atau berada pada sumbu Y negatif karena arahnya ke bawah. Kemudian untuk menentukan nilainya untuk gaya Lorentz, maka kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan secara matematis, di mana F sama dengan B dikali I dikalikan L sin theta. Dalam soal diketahui untuk nilai B atau medan magnetnya adalah 1,6 Tesla, kemudian untuk E-nya atau kuat arusnya adalah 2,4 ampere dan L-nya panjangnya itu 0,75 meter. Karena dia tegak lurus, maka untuk θ-nya nilainya 90 derajat, sehingga nilai sin θ itu adalah 1. Kemudian kita kalikan 1,6 dikalikan 2,4 dikali 0,75, maka hasilnya F sama dengan 2,88 Newton. Oke, itu tadi untuk pembahasan tentang gaya Lorentz. Jadi mudah ya. Yang penting kalian bisa menerapkan aturan tangan kanan kalian. Jadi kalian jangan bingung untuk arah ketiga komponen besaran ini, yaitu adalah
kuat arus ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian untuk medan magnet ditunjukkan oleh jari telunjuk, dan gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh jari tengah. Kemudian dari tiga besaran tersebut dia harus tegak lurus untuk mendapatkan nilai gaya Lorentz yang maksimum. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai materi gaya Lorentz. Terima kasih sudah menonton, semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami terkait materi gaya Lorentz. Akhirnya saya happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.